Pernahkah kalian mendengar suara yang memanggil namamu dari seseorang yang sudah lama meninggal? Bayangkan, kamu baru pindah ke rumah baru, sendirian, dan telepon berdering tepat pukul 3 dini hari. Tak ada siapa-siapa di seberang sana, kecuali suara yang mengenalmu lebih dalam dari siapapun. Kisah ini nyata, dialami seorang wanita bernama Rina. Bersiaplah, karena malam ini kisahnya akan membuat bulu kudukmu merinding. Rina menarik napas dalam-dalam saat memasuki rumah tua peninggalan keluarganya. Bangunan itu tampak megah dari luar, dengan tiang-tiang tinggi dan jendela-jendela besar yang menatap ke jalan sepi. Tapi begitu ia melangkah masuk, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Udara di dalam terasa dingin, meskipun lampu penerangan menyala. Pasti cuma kesan pertama saja. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Kardus-kardus pindahan menumpuk di sudut ruang tamu. Rina mulai membuka salah satunya, mengatur barang-barang. Tapi matanya tak bisa berhenti menatap bayangan yang bergerak samar di sudut ruangan. Rumah itu sepi, sunyi. Hanya terdengar detak jam tua di dinding dan suara angin yang berdesir menembus celah jendela. Tapi seiring malam semakin larut, Rina merasakan hawa aneh menyelimuti rumah itu, seolah ada mata yang terus mengikutinya. Pukul 03.00 dini hari, saat ia menata buku-buku di rak, telepon rumah berdering. Suara itu tajam di keheningan malam, membuat Rina tersentak. Ia menatap gagang telepon dengan tangan gemetar. Siapa yang menelepon pada jam segini? Dengan perlahan, ia mengangkat gagang telepon. Hening, tak terdengar suara apapun. Lalu, terdengar bisikan lembut, seperti nafas seseorang di telinganya. Rina, jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya bergetar, telepon terdiam. Rina menutup gagang dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin nomor salah, atau prank, pikirnya. Tapi sesuatu di dalam hatinya menolak meyakini itu. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Telepon berdering tepat pukul 3. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah berdiri di sampingnya. Rina menjerit kecil dan menutup telepon secepat mungkin. Tidak hanya itu, kadang terdengar langkah kaki di lantai atas. Padahal ia sendirian, kadang perabot rumah seperti dipindahkan sendiri. Walaupun tidak ada yang menyinggungnya, semuanya terjadi di rumah tua yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Tapi kini, terasa seperti perangkap. Rina mencoba menceritakan hal ini kepada sahabatnya, tapi mendapat tatapan khawatir. Mungkin kamu stres karena pindahan, kata sahabatnya. Tapi Rina tahu ini bukan stres biasa. Ada sesuatu yang salah dengan rumah itu, sesuatu yang menunggu. Ia memutuskan menyalakan semua lampu dan menutup tirai. Duduk di sofa ruang tamu, Rina mencoba menenangkan diri sambil menonton televisi. Tapi detak jantungnya tetap tidak tenang. Lampu-lampu berkelip sesekali, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Tiba-tiba, terdengar suara dari kamar atas. Bukan suara televisi, bukan suara angin, tapi langkah kaki perlahan turun ke tangga. Rina menahan napas, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Tapi langkah itu semakin jelas, semakin dekat ke ruang tamu. Ia berlari ke pintu depan, mencoba melihat apakah ada orang di luar, tapi jalanan kosong. Malam itu, Rina hanya bisa duduk di sofa, menggenggam selimut, menatap telepon rumah yang diam. Jam di dinding berdetak dengan ritme yang terasa semakin cepat, seakan menghitung detik menuju sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Kali ini, ia tidak berani mengangkatnya. Suaranya terlalu menyeramkan, terlalu familiar. Rina menutup telinganya, menjerit, dan akhirnya terduduk lemas di lantai. Pagi harinya, ia menemukan bahwa beberapa benda di ruang tamu berpindah posisi. Buku yang semalam ia tata rapi kini berserakan, dan kursi yang ditempatkan di pojok ruang tamu kini berada di tengah ruangan. Rina menyadari, rumah itu tidak hanya menakutkan di malam hari, tapi juga memiliki kekuatan
yang seolah mempermainkan setiap langkahnya. Hari-hari berikutnya Rina mencoba beradaptasi. Ia menata rumah, membersihkan debu, dan berusaha mengabaikan suara-suara aneh. Namun, setiap malam pukul 3, telepon berdering, bayangan bergerak, langkah kaki terdengar, dan setiap malam, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Rina mulai mencari informasi tentang rumah itu. Dari tetangga, ia mendengar kisah lama. Rumah ini memiliki sejarah kelam. Pemilik sebelumnya meninggal secara misterius. Dan sering terdengar suara-suara aneh dari rumah itu. Banyak orang melaporkan melihat bayangan hitam di jendela pada malam hari. Meski rumah itu tampak kosong. Rina menelan ludah. Semua yang ia alami tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang menunggunya di rumah ini. Sesuatu yang tidak ingin ia tinggalkan. Malam itu, ia duduk di sofa ruang tamu, memandang ke telepon rumah yang diam. Ia tahu, saat jam menunjukkan pukul 3, teror akan kembali. Dan malam pertama di rumah tua itu hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih nyata dari yang pernah ia bayangkan. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang Rina harapkan. Matahari baru saja tenggelam, tapi perasaan gelisah sudah menguasai pikirannya sejak sore. Ia terus melihat jam, takut melihat angka yang paling membuatnya merinding. Pukul 3. Namun, ia tak bisa melarikan diri dari waktu. Hari terus berjalan, menit terus bergerak. Pada pukul 2 dini hari, Rina sudah tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut, memandang ke telepon rumah yang ia letakkan di bawah. Ia tahu itu akan berdering. Ia tahu suara itu akan memanggilnya lagi. Tapi yang tidak ia tahu adalah apa sebenarnya yang menginginkannya. Tepat pukul 3, telepon itu berdering. Tidak keras, tidak tergesa-gesa. Bunyi deringnya malah terdengar sabar, seperti seseorang yang tahu Rina pasti akan mengangkat. Dengan tangan gemetar, Rina mengangkat gagang telepon. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Pelan, panjang, dingin. Kemudian bisikan itu terdengar lagi. Rina menutup mata, menekan dahinya. Apa yang kamu mau? Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab dengan nada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu tahu aku ingin apa? Rina terdiam. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi nada suara itu membuatnya merasa seolah ia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Entah di mana. Malam itu saja sudah cukup membuat Rina ketakutan. Tapi malam berikutnya, semuanya menjadi lebih buruk. Suara itu mulai berbicara lebih banyak, lebih jelas, lebih mengerikan. Hari itu, Rina mencoba sibuk. Ia membersihkan rumah, menata ruang makan, dan mencoba mencari aktivitas sebanyak mungkin agar pikirannya tidak terus memikirkan suara itu. Namun setiap kali ia berada di ruangan yang sepi, ia merasa diperhatikan, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Saat siang menjelang sore, ia mencoba tidur siang. Baru beberapa menit memejamkan mata, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang mengetuk pintu lemari di dalam kamarnya. Tok, tok, pelan namun jelas. Rina terbangun seketika. Ia memandangi lemari itu. Tidak bergerak, tidak ada apa-apa. Tapi dari celah pintu lemari yang sedikit terbuka, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghintip. Ia mendekat perlahan. Tangan bergetar. Tidak, pasti cuma tikus, bisiknya. Tapi saat ia membuka lemari itu, kosong. Benar-benar kosong. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, telepon rumah berdering dari lantai bawah. Rina hampir menjatuhkan gagang pintu lemari saking terkejutnya. Ia turun perlahan, jantung berdebar kencang. Langkah kaki terasa berat. Setiap langkah terasa seperti mengarahkannya menuju sesuatu yang buruk. Telepon itu terus berdering, tidak berhenti. Seolah-olah tahu, Rina sedang berjalan mendekat. Sesampainya di ruang tamu, ia ragu sejenak. Tapi ia tahu, tidak mengangkat telepon itu tidak akan menghentikan teror. Ia mengangkatnya. Siapa? Hening. Lalu suara itu berkata pelan, lembut. Namun,
sangat menusuk. Kamu masih menyimpan foto itu kan? Rina membeku. Foto? Apa? Suara itu tertawa pelan. Bukan tawa senang, tapi tawa mengejek. Seperti seseorang yang tahu rahasia besar seseorang dan sedang menikmati ketakutannya. Foto laki-laki itu yang kamu sembunyikan di kotak kayu di bawah tempat tidur. Rina terhenyak. Tidak ada siapapun yang tahu tentang kotak itu. Kotak kecil berisi foto masa lalunya. Foto seseorang yang pernah sangat ia sayangi. Seseorang yang telah meninggal bertahan-tahan lalu karena kecelakaan. Rina menyandarkan punggung ke dinding. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu itu? Bisikan itu menjawab sambil tertawa rendah. Aku tahu semuanya tentangmu. Bahkan yang kamu coba lupakan. Telepon tiba-tiba mati. Rina menjatuhkannya. Ia terduduk di lantai, memegang kepalanya. Bagaimana mungkin suara itu tahu? Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang foto itu. Bahkan sahabatnya pun tidak tahu. Dengan perasaan campur aduk, ia berlari ke kamarnya. Ia membuka kotak kayu kecil di bawah tempat tidur dengan tergesa-gesa. Kotak itu berdebu, tapi tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat ia buka, foto itu ada di sana, tapi ada sesuatu yang berubah. Foto itu kini memiliki bekas coretan hitam di bagian wajah laki-laki itu. Coretan yang tidak pernah ia buat, coretan seperti goresan kuku. Dan di pinggir foto itu, terdapat tulisan kecil seperti goresan. Dia tidak bisa melindungimu, Rina. Rina memejamkan mata. Ketakutan memuncak. Ia merasa rumah itu semakin menutupnya, seperti perangkap yang perlahan-lahan mengurungnya. Malam berikutnya datang, pukul 03.00, kembali menghantui. Telepon kembali berdering. Rina tidak ingin mengangkatnya. Tapi telepon itu terus berbunyi. Tidak berhenti. Tidak ada jeda. Seakan-akan suara itu tahu Rina sedang menutup telinga dengan bantal. Akhirnya, dengan gemetar, ia mengangkat gagangnya. Sebelum ia sempat bicara, suara itu terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih dingin, dan lebih marah. Kamu tidak boleh mematikan teleponku, Rina. Rina menelan ludah. Apa sebenarnya yang kamu mau dariku? Hening beberapa detik. Lalu suara itu menjawab. Aku sudah menunggumu sejak dulu. Dari sebelum kamu lahir. Jantung Rina hampir berhenti. Ia tidak mengerti. Tidak masuk akal. Namun suara itu melanjutkan dengan nada yang jauh lebih menakutkan. Dan malam ini, aku akan mulai mendekat. Seketika terdengar bunyi sesuatu bergerak dari lantai atas. Duk, duk, duk. Langkah kaki menuruni tangga. Perlahan, tapi pasti. Menuju arah Rina, telepon bergetar di tangannya. Namun, suara itu tetap berbicara. Kamu tidak sendirian di rumah itu, Rina. Langkah kaki itu kini berhenti, tepat di balik dinding ruang tamu. Hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, suara itu membisikkan kata terakhir malam itu. Aku di sini. Rina tidak tidur malam itu. Bagaimana bisa setelah suara di telepon mengatakan aku di sini, langkah kaki itu terdengar benar-benar nyata, bukan bayangan, bukan halusinasi. Itu suara langkah sesosok tubuh menuruni tangga rumahnya sendiri. Namun ketika ia memberanikan diri mengintip ke ruang tamu, tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada intruder, tidak ada tanda manusia. Hanya keheningan yang terasa terlalu tebal, seakan menutup seluruh ruangan. Saat pagi tiba, matahari tidak membawa ketenangan. Cahaya yang masuk melalui jendela hanya memperlihatkan betapa rumah itu penuh bayangan di sudut-sudut yang tak pernah benar-benar terang. Setiap kali Rina menatap ke cermin kecil di meja riasnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Tidak jelas, hanya seperti kilasan hitam. Beberapa hari berlalu, tapi teror tidak mereda. Suara di telepon tetap datang setiap pukul 3. Entah berbisik namanya, entah menyebut hal-hal yang ia pikir telah lama ia kubur dalam hidupnya. Suara itu tahu segalanya, mengetahui ketakutannya, memorinya, bahkan rasa bersalah yang ia tidak pernah ceritakan pada siapapun. Hingga pada suatu malam, sesuatu benar-benar berubah.
Hari itu, hujan turun deras. Rina duduk di ruang tamu, memeluk selimut sambil menonton televisi yang suaranya ia naikkan sedikit, berharap bisa menutupi suara-suara aneh di rumah. Namun gemuruh hujan pun tidak cukup untuk menutupi suara langkah kaki pelan dari lantai 2. Ia mencoba mengabaikannya, cuma suara kayu memuai, bisiknya, tapi detak jantungnya tidak setuju. Pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah itu berubah, gelap total. Rina mengeluarkan senter dari meja dapur dan menyalakannya. Cahaya kecil itu menggoyang-goyang di dinding, memantulkan bayangan yang terasa lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Ia berjalan ke cermin besar di ruang tamu untuk melihat apakah ada lilin yang bisa ia nyalakan di sekitar situ. Cermin itu tinggi, besar, dan telah ada di rumah itu sejak peninggalan keluarga. Selalu terasa tidak wajar, seolah menarik pandangan orang. Namun malam itu, ketika cahaya senter memantul di permukaan cermin, Rina melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Ada bayangan hitam berdiri tepat di belakang dirinya di pantulan cermin. Tidak bergerak, tidak berkedip, berdiri tegak, sangat tinggi, lebih tinggi dari rata-rata manusia. Gelap total, tidak memiliki wajah, hanya siluet padat seperti tubuh tanpa bentuk yang lengkap. Rina terdiam, senter di tangannya gemetar. Ia menelan ludah, lalu dengan sangat pelan memutar tubuhnya untuk melihat langsung ke belakang. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia kembali menoleh ke cermin, bayangan itu masih di sana, dan kini berdiri lebih dekat. Rina mundur, hampir jatuh. Ia memegangi dadanya, napas tersengal. Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Tapi pantulan itu begitu jelas. Terlalu jelas untuk dianggap halusinasi. Bayangan itu tiba-tiba memiringkan kepalanya, seolah mempelajari Rina. Listrik kembali menyala. Secara tiba-tiba, cahaya lampu membuat cermin kembali normal. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok, hanya Rina yang wajahnya pucat setengah mati. Setelah kejadian itu, rumah tidak lagi terasa seperti sekadar menyeramkan. Rasanya memusuhi benda-benda mulai berpindah tempat. Pintu lemari terbuka sendiri. Korden berkibar, meski tidak ada angin. Dan setiap kali Rina melewati cermin-cermin apapun ia, melihat bayangan hitam itu berdiri di belakangnya untuk sepersekian detik. Malam demi malam, cermin menjadi musuh terbesarnya. Namun teror sesungguhnya datang seminggu setelah kejadian itu. Rina baru selesai mandi ketika ia melihat cermin kamar mandi berkabut. Ia hendak mengelapnya ketika ia melihat siluet hitam di belakangnya dalam kabut. Ia langsung menjerit, memutar tubuh, membuka pintu kamar mandi lebar-lebar. Kosong. Namun ketika ia kembali menatap cermin, di tengah kabut itu ada tulisan yang perlahan-lahan muncul seperti ditoreh menggunakan jari. Aku melihatmu. Rina mundur, terpeleset di lantai, terjatuh, dan menangis ketakutan. Ia merangkak keluar dari kamar mandi, menutup pintu, dan menekan punggungnya ke dinding sambil memegang mulut agar tidak berteriak lagi. Ia tahu kini, sosok itu tidak hanya memperhatikan. Ia berinteraksi. Ia ingin Rina tahu bahwa rumah ini bukan hanya tempatnya tinggal, ini teritori makhluk itu. Ketakutannya semakin parah ketika malam berikutnya, pukul 3, telepon kembali berdering. Kali ini, bukan hanya dering seperti biasa. Telepon itu berdering panjang, tanpa henti, seolah memaksa Rina mengangkatnya. Ia menatapnya lama. Air mata mengalir di pipinya. Namun, Yata tidak mengangkat telepon. Tidak akan membuat semuanya selesai. Dengan tangan gemetar, ia angkat gagangnya. Kak, kenapa kamu lakukan ini padaku? Suara Rina parau. Suara itu tertawa pelan, sangat pelan, sehingga terdengar seperti gesekan logam yang bergema. Karena kamu sudah melihatku. Rina menutup mulutnya, menahan luapan panik. Dan jika seseorang sudah melihatku, mereka harus tetap melihatku, sampai aku selesai. Selesai apa? Seru Rina putus asa. Namun suara itu tidak menjawab. Ia hanya menghembuskan napas panjang ke dalam telepon. Dan suara napas itu
berubah menjadi bisikan seram, tepat di telinga Rina. "Lihat cerminnya." "Rina?" Secara refleks, Rina menoleh ke cermin ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wujud itu bukan hanya sebagai bayangan. Di dalam cermin, tampak sosok tinggi kurus dengan kulit hitam retak seperti arang. Mata kosong membentuk dua lubang gelap, tak berujung. Mulutnya panjang, seperti digores paksa sampai ke pipi, menampilkan deretan gigi gelap yang saling bertumpuk. Tangan makhluk itu panjang, sangat panjang, hingga hampir menyentuh lantai. Di dadanya terdapat lubang menganga menghitam, seperti bekas luka terbakar. Makhluk itu tidak bergerak, tidak berkedip. Namun ia menatap langsung ke arah Rina. Dan kemudian, sosok itu mengangkat tangan kurusnya dan mengetuk sisi cermin dari dalam. Duk, 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 seolah ingin keluar. Rina berteriak histeris. Telepon terlepas dari tangannya. Ia menutup wajahnya dan lari ke sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum ia menutup mata sepenuhnya, ia sempat melihat sesuatu. Makhluk itu, di dalam cermin, tersenyum. Senyum panjang, retak, dan sangat perlahan, seperti senyum seseorang yang tahu permainan baru saja dimulai. Rina terbangun dengan napas tersengal. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sesuatu yang jauh lebih nyata. Udara di kamar terasa berat, dingin, dan hidup, seolah ada yang ikut bernapas bersamanya. Ia menoleh perlahan. Jam dinding menunjukkan jam 2:59. 1 menit lagi. Rina sudah sangat hafal pola ini. Pola yang setiap malam menunggu detik demi detik untuk menyiksanya. Namun malam ini berbeda. Ia merasakannya. Ada sesuatu yang bergerak di rumah. Sesuatu yang tidak sekadar suara di telepon. Detik terus berjalan. Dan tepat saat angka digital berganti menjadi pukul 3, telepon rumah berdering. Bukan lagi sekadar bunyi, tapi teriakan tajam yang menembus tulang. Rina menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. Suara itu kini bergema seperti berasal dari seluruh dinding rumah. Bukan cuma dari gagang telepon di meja ruang tamu. Dring, drying, drying. Rina bangkit, berusaha menyalakan lampu, tapi saklar tidak merespons. Ia menekan panik berkali-kali. Tetap gelap. Cahaya bulan dari jendela saja yang memberi sedikit bentuk pada ruangan. Bayangan lemari tampak lebih panjang, lebih bengkok dari seharusnya. Tirai jendela bergoyang perlahan. Padahal, udara di dalam kamar benar-benar beku. Rina merinding melihatnya bergerak sendiri. Telepon kembali berdering kali. Ini jauh lebih keras, seolah berada tepat di belakang kepala Rina. Ia tak tahan. Ia harus bergerak. Dengan kaki gemetar, ia membuka pintu kamar. Koridor gelap menyambutnya. Setiap langkah terasa seperti melangkah masuk ke dalam perut rumah yang lapar. Telepon masih berdering. Namun kini, ada suara lain yang ikut terdengar. Ketukan dari dinding. Tok, 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 tok. Bukan ritme acak. Suara itu mengikuti langkah Rina. Saat ia berhenti, suara itu berhenti. Saat ia kembali bergerak, suara itu mengikuti arah langkahnya seolah sesuatu merayap dari dalam dinding, mengekor tepat di baliknya. "Jangan ikuti aku," bisiknya setengah menangis. Namun suara itu justru semakin cepat, semakin dekat. Tok, 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 tok. Rina berlari. Koridor panjang terasa lebih gelap dari biasanya. Ia seperti berlari di lorong tanpa ujung. Suara telepon menggelegar dari segala arah, menggema dan memekakan. Ia menuruni tangga dengan panik, hampir terpeleset beberapa kali. Setibanya di ruang tamu, lampu tiba-tiba menyala sendiri, dan telepon berhenti berdering. Rina menegang. "Sudah cukup, tolong." Suaranya lirih, hampir patah, tapi sunyi justru membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Ia melangkah perlahan menuju meja telepon. Gagangnya tergeletak, padahal ia tidak pernah mengangkatnya. Saat jarinya menyentuh permukaan telepon, terdengar suara kecil dari belakangnya. "Rina, ah?" Rina memejam erat-erat, air matanya jatuh. Suara itu tepat di belakangnya. Bukan dari telepon, bukan dari cermin,
bukan dari dinding, dari sesuatu yang berdiri. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Ruangan itu kosong. Namun tirai jendela bergerak aneh, bukan tertiup angin, melainkan seperti sesuatu menyentuhnya dari luar. Rina mundur. Tangannya meraba udara, mencari apapun untuk dijadikan pegangan. Tapi yang ia rasakan justru hawa dingin yang begitu pekat, menusuk tulang. Rumah ini berubah. Rina merasakannya. Lantai kayu berderak pelan, tapi bukan seperti papan yang memuai, lebih seperti langkah kaki yang hati-hati mengelilingi ruangan. Dinding mengeluarkan suara rintihan panjang. Rumah itu mendesah, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Rina menangis. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan pelan di dinding, seakan memberikan respons dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Perlahan, ketukan itu berubah menjadi goresan, seperti kuku panjang yang menkokar-kakar kayu dari dalam tembok. Rina mundur, hingga punggungnya menabrak sofa. Napasnya memburu. Di sisi ruang tamu, ada cermin besar, cermin yang sama, yang beberapa malam lalu memantulkan bayangan hitam yang bukan miliknya. Rina memalingkan mata, tidak ingin melihat ke arah cermin. Namun terdengar suara halus dari sana. Ketak, 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 seperti ujung kuku mengetuk kaca ritme lembut. Tapi penuh maksud. Rina perlahan menoleh, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Cermin itu gelap, sangat gelap. Lebih gelap dari ruangan, dan di sana ada bayangan. Sosok tinggi, kurus, berdiri tepat di tempat seharusnya pantulan Rina berada. Tapi Rina tidak melihat apapun ketika menatap ruang nyata. Hanya di cermin, sosok itu muncul tanpa wajah. Hanya rongga hitam memanjang, tubuhnya seperti kabut pekat. Jemarinya panjang dan tipis, mengetuk cermin dari dalam seperti ingin keluar. Rina menherit, cermin bergetar. Jemari dalam bayangan itu menekan lebih kuat. Retakan mulai muncul. Retakan kecil, namun merambat seperti akar pohon yang tumbuh cepat di permukaan kaca. Krak, CRACKKK, Rina lari menuju pintu depan. Ia menarik gagangnya. Terkunci. Ia memutar kunci, tidak bergerak. Pintu itu seperti menolak dibuka. Rina menendangnya, memukulnya, berteriak meminta tolong. Namun suara langkah-langkah dari dalam rumah justru semakin banyak. Semakin ramai, seolah seluruh rumah dipenuhi sesuatu yang berjalan, merayap, berbisik di setiap sudut. Lampu berkedip cepat. Udara semakin dingin. Dan dari lantai atas terdengar suara langkah kaki yang berat, turun perlahan, menggampiri. Rina menatap tangga dengan tubuh gemetar. Bayangan hitam turun satu persatu, merambat di dinding, menutupi langit-langit, menyelimuti koridor. Dan di antara bayangan itu, muncul satu sosok paling besar. Sekilas tampak seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu bengkok untuk disebut manusia. Sosok itu menunduk. Wajah hitamnya mengarah pada Rina. Telepon rumah berdering lagi. Suara itu kini terdengar dari dalam kepala Rina sendiri. Aku sudah dekat. Rumah menutup semua pintunya. Rumah mengunci semua jendelanya. Rumah menelan napasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pindah, Rina merasa rumah ini bukan sekadar tempat berhantu. Rumah ini hidup, dan ia menginginkan dirinya. Rumah itu kini terasa seperti rahim gelap yang perlahan menelan Rina. Setiap sudut, setiap celah, setiap kayu yang berderit memancarkan satu pesan yang sama. Ia tidak boleh keluar. Rina menempelkan punggungnya ke pintu depan yang terkunci. Napasnya terputus-putus. Tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Dari tangga, sosok tinggi itu terus menuruni anak-anak tangga. Langkahnya lambat tetapi pasti. Setiap gerakannya memecah udara seperti gelombang dingin yang merayap di kulit. Bayangan-bayangan di langit-langit bergerak mengikuti langkahnya, seperti kawanan makhluk yang tunduk pada satu pemimpin. Jangan mendekat, jangan! Rina memohon. Suaranya pecah, namun sosok itu justru
berhenti di ujung tangga. Kepala panjangnya menengok perlahan, seperti sedang mempelajari mangsanya. Dari rongga hitam wajahnya, tak ada mata. Tapi Rina merasa tatapannya menembus tubuhnya hingga tulang. Lalu, telepon rumah kembali berdering. Tapi bukan dering biasa. Dering itu seperti suara manusia yang menjerit panjang, satu suara yang ditarik dari jurang gelap yang tak berujung. DRI, bayangannya menegang. Rina merasakan kesempatan kecil, 1 detik kebebasan sebelum rumah kembali menelan dirinya. Ia memutuskan untuk lari ke arah dapur, berharap ada jalan keluar lain. Namun, begitu ia berlari, rumah bereaksi. Dinding-dinding bergemuruh, mengeluarkan suara seperti ratusan kuku menggaruk dari dalam. Lantai bergoyang, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah papan kayu. Lampu-lampu mati satu persatu. Suara langkah besar kembali terdengar dari belakangnya. Duk, 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 duk. Rina tak berani menoleh. Ia menabrak meja dapur, menarik kursi, mencoba membuka jendela. Gagang jendela bergerak sedikit berhasil, tapi kemudian tertutup sendiri dengan keras, hampir menjepit jarinya. Jendela itu seperti menolak untuk melepaskannya. "Kenapa kalian melakukan ini padaku?" Rina berteriak putus asa. Dari lorong belakang, terdengar suara lain. Suara lemari besar terbuka dengan keras, seperti ada yang menghempaskan pintunya. Lalu suara kaki kasil-kasil berlari. Bukan satu, Vanjak. Punto, sejumlah bayangan kecil mulai berlari di lantai. Hanya terlihat sekilas, seperti anak-anak yang bersembunyi di bawah meja, di balik kulkas, di bawah konsol dapur. Suara tawa pelan terdengar dari berbagai arah, tawa tanpa wajah. Rumah itu penuh makhluk sekarang. Rina tersandar pada wastafel. Tubuhnya berguncang hebat. Telepon masih berdering di ruang tamu. Suara dering itu kini berubah menjadi bisikan-bisikan panjang. Seperti suara-suara orang yang pernah mati atau masih tertahan di dalam rumah itu. Tiba-tiba lampu dapur menyala terang. Cermin kecil di samping kulkas memantulkan sesuatu. Rina melihat dirinya, tapi bukan dirinya. Bayangannya berdiri tegak, namun tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya menghitam tanpa bola mata. Dan di belakang pantulannya, sosok tinggi itu berdiri tepat di belakangnya. Meski di dunia nyata, tak ada siapapun di sana. Pantulan itu memiringkan kepala, tersenyum, lebar senyum yang membuka rahang jauh lebih besar dari manusia normal. Rina menjerit dan memecahkan cermin itu dengan panci. BRAN, pantulan itu lenyap. Namun, dari pecahan kaca yang jatuh ke lantai, suara kecil terdengar. "Sudah waktunya, Rina." Suara telepon bergabung dengan suara itu. Panggilan terakhir. Lalu, semua lampu mati. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Rina meraba-raba lantai, mencari apapun yang bisa dipakai untuk melawan. Tapi rumah bergetar keras, membuatnya terjatuh berkali-kali. Dari arah ruang tamu, sesuatu merangkak terdengar jelas, seperti kuku panjang menggesek lantai kayu. Krak, krak, krak. Langkah besar sosok tinggi mulai bergerak lagi. Semakin dekat, semakin cepat. Rina memaksa dirinya kembali berdiri. Ia berlari ke arah kamar belakang, satu-satunya ruangan yang belum ia coba. Namun saat ia membuka pintunya, hawa dingin menyergap dingin seperti berada di dalam lemari es. Ruangan itu kosong, tapi bau tanah basah memenuhi udara. Ketika Rina menatap lantai, ia melihat sesuatu. Jejak kaki. Jejak kaki basah yang muncul satu persatu, bergerak ke arahnya. Tidak ada tubuh, tidak ada sosok, hanya jejak itu saja yang berjalan sendiri. Rina mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Namun dinding itu seperti bernapas. Merespons sentuhannya, mendorongnya maju, seolah ingin menyerahkannya pada sesuatu di tengah ruangan. Jejak kaki itu berhenti tepat di depannya. Lalu, sebuah tangan pucat meraih keluar dari udara, kosong muncul begitu saja. Tangan itu mencengkeram pergelangan Rina. Rina menjerit sekeras-kerasnya. "Lepaskan aku!" Namun,
Bukan hanya satu tangan yang muncul. Tangan-tangan lain menyusul muncul dari dinding, lantai, langit-langit semua berusaha menariknya. Merayap di kulitnya, mencoba menutup mulutnya, menarik rambutnya, menggenggam kakinya. Telepon berdering lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Seakan berada tepat di dalam kepala Rina. Rina, waktumu selesai. Rina berusaha sekuat tenaga, menarik dirinya dari cengkeraman tangan-tangan itu. Berteriak hingga suaranya nyaris tak terdengar lagi. Namun rumah itu sudah menutup dirinya. Rumah itu sudah memilih dirinya. Dan rumah itu kini lapar. Ceritanya menghilang, ditelan gelap. Hanya meninggalkan satu suara terakhir klik. Telepon berhenti berdering. Rumah kembali sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasakan bulu kuduk berdiri, atau sempat menoleh ke belakang saat mendengar panggilan itu, berarti kalian telah masuk terlalu jauh dalam dunia siaran seram. Ingat, jangan pernah angkat telepon jika berdering tepat pukul 3 pagi. Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya berada di ujung sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dimanapun kalian berada, tetaplah waspada, karena kegelapan selalu mendengarkan. Ini adalah siaran seram.